Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 22810100146. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah kajian kitab kuning sejarah, yang dimana saya akan membacakan muqaddimah dari kitab Khulasah Nurul Yakin, yang kemudian saya terjemahkan per kalimatnya atau per katanya. Kemudian saya akan menjelaskan. Mungkin saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahimi, dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi hada ibadahu, yang telah memberi petunjuk bagi hamba-hambanya, biqisosil ghabirina, dengan kisah-kisah yang terdahulu, wa ja'alaha, dan menjadikan ibaratan pelajaran litabi'ina, bagi para pengikutnya, ila yaumiddini, hingga hari kiamat. Wassalatu, dan rahmat, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammad, alladzi kanat hayatuhu, adapun hidupnya Nabi Muhammad itu mamlu'atun, dipenuhi, bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinis sifati, dan kebaikan-kebaikan sifatnya, wa ala alihi, atas keluarga-keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, alladzi takhodu, yang mengikuti sirotahu, perjalanannya Nabi, niborosan, yang sebagai pelita, linas ditini, dalam menyiarkan agama, hatta wasolu, hingga sampai ila jidaris sini, hingga tembok Cina, syarqan, di sebelah timur, wa qalbi Aurobata, dan jantung Eropa, ghurban, di sebelah barat. Falam makanat, maka dari itu, siratul Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbaru muhadzibin, itu sebesar-besarnya pembersih, lin nufusil jami'ati, bagi jiwa-jiwa yang mengikuti hawa nafsu, wa a'zomu madrasati, dan sebesar-besarnya pelajaran taghrisu, yang ditanam, fin nufusi, dalam jiwa-jiwa, an-nash'il imani, kemunculan iman, al-qawiyya, yang kuat, wa asyiat tahu, dan pancarannya, as-sahihati, yang bersih, wa quwwatil iradati, dan kuatnya kemauan, wal istimsaki, dan berpegang, bil haqqi, pada kebenaran, wa tahalla, dan berhias, bi asyrafil akhlaqi, dengan akhlak yang mulia, wa akrimil khisali, dan sifat-sifat yang mulia. Ra'aitu, berpendapat, annal khoso, bahwa saya meringkas, litalamidil madarisi, bagi murid-murid, litalamidil madarisil ibtidaiyati, bagi murid-murid madrasah ibtidaiyah, durusan, pelajaran, min siratihi sallallahu alaihi wasallam, dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilughatin, dengan bahasa, yashulu, yang mudah, alal muallimi, bagi pengajar, bagi pengajarnya, tadarisuha, bagi pengajar, tadarisuha, dalam mengajarkannya, wa alat tilmidhi, dan bagi murid-murid, fahmuha, yang memahaminya, wan natqu biha, dan mengucapkannya, wa qad akhtartu, dan saya telah memilih, minal kitabit tarihiyati, dari kitab-kitab sejarah, kitaban, yakni kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin, yaitu kitab Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. At-ta'lifu, yang disusun, almarhumil Hudori Bek, oleh almarhum Hudori Bek, li'i'timadihi, karena dia bersandar, fir riwayati, dalam riwayatan, alal Qur'ani, pada Al-Qur'an, wal hadisi, dan hadis, wa syahratihi, dan kemasyhurannya, bainal ami, antara yang umum, wal khossi, dan yang khusus, wa tanazzuhihi, dan karena jauhnya,
an atifatil hubbi dari perasaan cinta wal bugdi lan benci allati dha'at yang bisa menyebabkan ma'ahuma dengannya al faidatu faidah minas siyari dari perjalanan-perjalanannya itu fa anna atifatal hubbi karena sesungguhnya perasaan cinta itu taja'alu menjadikan kullama tiap sesuatu laisa bihasanin yang tidak baik hasanan menjadi baik. Wa tajtahidu dan berusaha fi ta'wilil hawadithi dalam memutar-mutar kejadian biwajhin dengan wajah laisa fihi yang tidak ada di dalamnya adhadotan keraguan hatta ma adda minha sehingga membawa darinya ila sukuti kejatuhan yang telah ila sukuti fa'ilihi pada kejatuhan yang melakukannya fa khaybatihi dan kesia-siaannya wa atifatil kirohati adapun perasaan benci itu tad'u menjadikan ila diddi zalik pada kebalikan dari hal itu fataj'alu yaitu menjadikan al-hasana yang baik qabihan menjadi tidak baik wa tastambitu dan menyimpulkan minal khairi dari yang baik syarron menjadi tidak baik wa qad al-haqtu dan saya telah menyertakan bikulli darsin pada setiap pelajaran khulasotahu yakni ringkasannya fa'arsalullaha maka saya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah ayyaj'alaha untuk menjadikan maqbulatan diterima setiap orang wa khalisatan dan terpilih liwajhil karimi oleh wajahnya yang mulia innahu karena sesungguhnya ala ma yasha'u qadirun dia yaitu Allah melakukan yang dia kehendaki wabil ijabati atas permohonan jadirun yang layak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maksud dari muqaddimah di kitab Khulasuh Nurul Yakin karangan Umar Abdul Jabbar, Syekh Umar Abdul Jabbar. Pada awal muqaddimahnya dia memberikan pujian, mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memimpin hamba-hambanya dengan jalan cerita-cerita orang terdahulu dan menjadikannya itu sesuatu pelajaran untuk orang-orang yang udah dari dahulu sampai hari kiamat. Jadi dari umat-umat terdahulu sampai dengan hari kiamat yang telah diberi pelajaran dari orang-orang terdahulu itu. Yang selanjutnya dalam mukadimahnya beliau itu memberikan doa rahmat dan kesejahteraan bagi penghulu kita atau Sayyidina Muhammad SAW yang dijelaskan di sini itu yang hidupnya itu penuh dengan akhlak-akhlak mulia, kemudian sifat-sifat yang baik, dan juga selain bagi Nabi Muhammad beliau juga mendoakan rahmat dan kesejahteraan atas keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang menjadikan perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai pelita untuk penyiaran agamanya sehingga sampai ke tembok Cina atau dinding Tiongkok yang ada di Cina di sebelah timur dan ke tengah-tengah Eropa di sebelah barat. Yang selanjutnya itu dijelaskan di mukadimah ini karena yakni itu karena perjalanan Rasulullah itu bisa sebagai sebesar-besarnya atau seagung-agungnya pembersih jiwa-jiwa yang suka menurutkan hawa nafsu. Terus juga perjalanan Rasulullah itu sebesar-besarnya lapangan pelajaran yang menanam iman yang kuat, pancaran yang bersih, kuat kemauan, berpegang teguh kepada kebenaran, berhias dengan akhlak-akhlak yang tinggi dan sifat-sifat yang mulia dalam jiwa anak-anak. Maka dari perjalanan yang penuh dengan kemuliaan itu Umar Abdul Jabbar berpandangan bahwa perlu meringkasnya
meringkaskan beberapa pelajaran itu dari perjalanan Nabi Muhammad itu untuk murid-murid madrasah ibtidaiyah. Yang selanjutnya penjelasan mukadimah, yakni di antara kitab-kitab di sini menjelaskan tentang alasan dari kenapa Umar Abdul Jabbar memilih Nurul Yakin ini untuk diringkas. Nah, dari antara kitab-kitab yang beliau pelajari, kitab-kitab sejarah yang ia baca dan ia pelajari, beliau akhirnya memilih Nurul Yakin yang tentang perjalanan penghulu bagi Rasul-Rasul ini, yang dari susunan almarhum Hudori Beg atau pengarang kitab Nurul Yakin sendiri itu almarhum Hudori Beg, itu karena dalam meriwayatkannya ia bersandar kepada Al-Quran dan hadis, yang kemudian karena masyhurnya itu antara umum dan yang khusus atau tertentu. Kemudian alasan selanjutnya karena jauhnya dari perasaan cinta dan benci yang bisa menyebabkan hilang faedah dari kisah-kisah Nabi Muhammad. Karena dijelaskan di sini, karena perasaan cinta kepada sesuatu itu menjadikan baik dari tiap-tiap yang tidak baik dan berusaha memutar-mutar kejadian dengan jalan yang rendah sehingga membawa kepada kejatuhan yang berbuatnya dan sia-sia. Dan sedang perasaan benci kepada sesuatu itu mengajak kepada sebalik dari itu, kebalikannya, yaitu dari yang baik ia jadikan tidak baik dan dari yang baik ia keluarkan keburukan. Dan selanjutnya mukadimahnya itu dijelaskan bahwa dari tiap-tiap perjalanan, satu perjalanan yang saya iringi itu setiap perjalanan itu beliau iringi dengan ringkasannya, atau setiap kisah-kisah Nabi Muhammad itu beliau iringi dengan ringkasannya agar bisa dipahami dengan lebih mudah. Yang terakhir, penjelasan mukadimah ini beliau mengatakan bahwa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar khulasah Nurul Yakin atau ringkasan Nurul Yakin ini ia diterima oleh orang-orang dan terpilih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya ia berkuasa atas apa-apa yang ia kehendaki dan yang layak memperkenankan permohonan. Mungkin segitu saja dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.